Oke, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah setia mengikuti channel ini terus, channel Zamroniza ini. Terima kasih atas dukungan kalian. Saya tetap berusaha bagaimana caranya biar channel ini tetap berkembang, tetap bisa memberikan manfaat buat kalian semua, terutama buat teman-teman kita yang dalam masa pandemi ini, mereka yang terkena dampak COVID-19 sehingga ekonomi Indonesia cukup drop, sehingga saya cukup turut prihatin kepada teman-teman masyarakat. Di video kali ini saya akan memenuhi janji saya kemarin. Di video saya sebelumnya saya akan berjanji akan share kepada kalian semua terkait bisnis online tanpa modal yang bisa kalian lakukan di rumah tanpa kalian mengeluarkan modal apapun, mungkin hanya menyiapkan paket-paket data yang ada di HP kalian. Tentu saja, yaitu bisnis tanpa modal yang akan saya sampaikan ini, kalian akan mendapat hasilnya dan kalian akan bisa berhasil jika kalian fokus dan benar-benar tulus, benar-benar pengen ikut mendapat profit, cuan di dalamnya. Berikut 10 bisnis tanpa modal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, bisnis tanpa modal yang bisa kalian lakukan di rumah adalah reseller dan dropship. Reseller itu apa? Bagi kalian yang belum tahu, reseller itu adalah kegiatan menjual kembali suatu produk milik orang lain yang bisa kamu jual di toko-toko online kamu. Produk yang bisa kamu jual, kamu bisa cari di toko-toko online yang sudah ada. Misalnya di Shopee, kamu bisa cari di toko yang biasanya toko-toko area Jakarta yang bisa menerima pengiriman via GoSend. Pokoknya pengiriman via area lokal itu saya pastikan orang yang bisa jualan area-area tersebut bisa dipastikan mereka adalah supplier besar. Kalau misalnya kamu berhasil bisa mendapat produk dari supplier besar, kamu bisa menjual kembali produk tersebut dengan harga yang bisa kamu naikkan sehingga kamu bisa mendapat profit di dalamnya. Atau selain itu kamu juga bisa kamu lihat lingkungan sekitar kamu. Biasanya dekat-dekat rumah kamu itu ada produsen pengrajin atau produsen, dia menghasilkan apa, dia jualan apa. Kamu bisa lakukan penjualan atau reseller produk dari lingkungan kamu bisa jualkan di toko online atau via Facebook Marketplace, sehingga dari penjualan tersebut kamu bisa mendapatkan profit dari situ. Atau kegiatan dropshipper adalah seperti yang saya sampaikan tadi, kamu harus mendapat link atau supplier besar yang bisa kamu jual lagi di toko online kalian. Kemudian tips bisnis tanpa modal yang kedua adalah penulis lepas. Bagi kalian yang hobi nulis atau punya bakat menulis, bisnis ini bisa kamu lakukan. Atau bagi kalian yang belum pernah punya pengalaman untuk bisnis ini, kamu bisa riset, kamu bisa lakukan kamu browsing. Jadi kamu manfaatkan waktu kamu untuk meningkatkan kualitas diri kamu, sehingga kamu bisa mendapatkan keahlian-keahlian baru dengan cara riset-riset yang kamu lakukan di setiap harinya. Salah satunya adalah kamu bisa mencoba menjadi penulis lepas. Penulis lepas ini biasanya banyak website online yang menyediakan berita-berita online. Itu mereka menerima freelancer yang ahli dalam bidang penulisan berita. Ini saya sebutkan beberapa website yang bisa menerima jasa kamu, yaitu sebagai penulis lepas. Salah satunya adalah idntimes.com. idntimes.com ini website baru, itu baru diluncurkan Februari 2017 kemarin, dan yang masuk di sini itu rata-rata freelancer yang kaum milenial. Itu rata-rata mereka sangat berbakat dalam hal penyampaian berita, penyampaian produk. Kaum milenial itu sangat terkenal, sangat mudah menguasai pasar atau menguasai hal-hal baru. Di IDN Times itu
Topik yang sering dibahas adalah terkait makanan, sains, teknologi, travel, dan K-pop. Nah, bagi kalian yang suka makanan, suka dalam bidang sains, teknologi, traveling, dan drama Korea dan K-pop, kamu bisa masuk di dalamnya, kamu bisa update berita-berita terbaru, terus kamu bisa share ulang terkait berita-berita yang bisa kamu produksi untuk bisnis sebagai penulis lepas atau freelancer. Kemudian bisnis online tanpa modal yang ketiga yang bisa kamu gunakan adalah sebagai penerjemah lepas. Nah, sebagai penerjemah lepas ini kamu bisa dapatkan pekerjaan tersebut di freelancer.com. Di freelancer.com ini kamu akan mendapatkan beberapa lowongan-lowongan di website tersebut. Kamu mendapatkan lowongan, misalnya kamu ahli dalam bidang penerjemah bahasa Inggris, kamu maksimalkan di situ. Terus kemudian misalnya bahasa Jepang, bahasa Korea, atau bahasa-bahasa yang lain, kamu bisa tuangkan keahlian kamu di situ untuk kamu mendapatkan profit sebagai freelancer penerjemah lepas. Terus kemudian yang keempat, bisnis tanpa modal yang bisa dikerjakan dari rumah tanpa modal, yaitu sebagai fotografer. Nah, bagi kalian yang punya kamera atau kamera HP misalnya, kamu punya bakat atau punya minat yang besar di dalamnya, kamu bisa tuangkan keahlian kamu, bakat kamu dalam hal sebagai fotografer lepas. Kamu bisa share keahlian kamu bisa posting foto-foto yang pernah kamu produksi, itu kamu bisa posting di Instagram, bisa diposting di Facebook, bisa diposting di WA atau grup WA, grup Facebook, kamu posting di situ. Insya Allah nanti mesti ada salah satu orang yang nyangkut atau tertarik dengan keahlian kamu sebagai fotografer. Selain kamu berjualan jasa sebagai fotografer di lingkungan kamu, baik dari Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain, kamu bisa jual produk foto kalian di Shutterstock, Adobe Stock, Dreamstock, dan lain-lain. Kamu bisa riset lagi terkait, kamu bisa menjual produk-produk foto kamu, biar foto yang pernah kamu simpan, keahlian bakat kamu untuk menjepret-jepret gambar foto yang indah, kamu bisa jual lagi di website-website yang saya sebutkan tadi. Terus kemudian bisnis kelima, bisnis tanpa modal yang bisa kamu kerjakan di rumah, yaitu sebagai desainer grafis. Bagi kalian yang punya bakat atau keahlian dalam bidang desainer grafis, kamu bisa tuangkan keahlian kamu untuk melakukan bisnis online tanpa modal, yaitu melakukan desainer grafis. Kamu bisa tonton YouTube-nya Rio Purba. Rio Purba itu adalah salah satu desainer freelancer yang selama kurang lebih 10 tahunan dia hanya bergelut dalam bisnis desainer. Di YouTube-nya Rio Purba juga sering men-share terkait website apa yang bisa digunakan para desainer muda, desainer milenial. Rio Purba sering men-share untuk desainer muda Indonesia untuk bisa menjual jasa-jasa mereka, bisa menjual keahlian mereka di dalamnya. Salah satu yang saya tahu, website yang bisa kamu riset di dalamnya dan kamu bisa berbisnis atau ikut lelang terkait sebagai desainer logo, desainer banner, banyak desainer di dalamnya. Salah satunya adalah kamu bisa ikut kontes 99 Design atau freelancer atau design crowd, atau banyak website yang lain yang bisa kamu riset di dalamnya untuk kamu bisa ikut, kamu tuangkan jasa dan bakat kalian di dalamnya sehingga kamu bisa mendapatkan pundi-pundi rezeki atau profit sebagai bisnis online tanpa modal. Yang keenam, ide bisnis online tanpa modal yang bisa kamu lakukan di rumah adalah salah satunya yaitu kamu bisa menjual barang-barang bekas yang bisa kamu jual, yang memungkinkan bisa untuk dibeli orang lain, sehingga ketika kamu berhasil menjual barang bekas yang kamu jual, itu nanti profitnya bisa kamu gunakan sebagai modal untuk kamu berjualan online atau sebagai modal kamu berjualan
sesuatu yang baru, sehingga bisnis jualan barang bekas ini kamu mendapatkan profit, namun kamu tidak mengeluarkan modal, sehingga kamu ambil modal dulu dari orang, kemudian modal yang kamu dapatkan kamu bisa lakukan bisnis yang lain. Atau seperti video yang kemarin sempat viral, itu salah satunya adalah Dinar Candy. Dinar Candy kan kemarin juga sempat berhasil menjual underwear senilai 50 juta. Kamu bisa coba, barangkali ada barang bekas kamu, ya jangan underwear, selain itulah kamu bisa jual di toko online, kamu bisa jual, nanti profitnya bisa kamu gunakan untuk bisnis-bisnis yang lain yang sekiranya bisa meningkatkan profit kamu di masa pandemi ini. Yaitu yang ketujuh, ide bisnis online tanpa modal adalah sebagai tutor atau les privat. Nah, dengar-dengar informasi yang saya terima setelah lebaran ini, pasca lebaran ini, itu banyak sekolah-sekolah yang udah memulai kegiatan belajar mengajarnya dengan via offline, tidak online lagi, sehingga banyak, menurut prediksi, banyak teman-teman siswa yang cukup ketinggalan pelajaran. Untuk jasa ini kamu bisa manfaatkan, kamu bisa tuangkan keahlian-keahlian kamu, baik itu dalam bidang matematika, fisika, IPA, dan lain-lain, atau barangkali kamu yang udah pernah berpengalaman untuk ikut tes CPNS, ujian-ujian, kamu bisa tuangkan, kamu bisa jual jasa kalian untuk bisnis online tanpa modal sebagai tutor atau les privat. Yang terakhir, bisnis online tanpa modal yang bisa kamu lakukan yaitu adalah sebagai admin online shop. Nah, di masa pandemi ini itu banyak pebisnis muda yang berhasil. Mereka itu udah matang dalam marketing, mereka itu udah matang dalam kinerjanya. Namun banyak mereka yang udah tokonya udah rame, mereka itu masih bingung caranya menata keuangan. Rata-rata bisnis yang udah melejit, yang tiba-tiba yang kemarin tokonya sepi tiba-tiba langsung melejit, yang baru buat toko langsung penjualannya melejit, itu rata-rata mereka belum bisa mengatur keuangan. Di sini kesempatan buat kalian yang punya keahlian dalam bidang akuntansi atau administrasi, siapkan diri kalian, promosikan diri kalian untuk membuka jasa sebagai admin online atau sebagai admin penjualan atau admin untuk menata keuangan mereka, agar para pebisnis muda yang udah mulai berhasil dalam berjualan online ini bisa menggunakan jasa kalian untuk sebagai administrasi mereka, sehingga semoga masyarakat Indonesia, semoga pebisnis Indonesia lancar, dan kalian semua yang menonton video saya ini semoga rezeki kalian lancar, barokah, diberikan keberkahan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kalian digolongkan sebagai orang-orang baik dan selalu memberikan respon positif kepada kawan-kawan kita yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Mungkin demikian 8 bisnis online yang bisa saya share kepada kalian. Kuncinya, bila kalian pengen berhasil sukses dalam berbisnis online atau bisnis-bisnis yang lain, kuncinya adalah satu, fokus, tekun, dan terus berusaha. Jangan mudah menyerah. Ketika kamu jatuh, di situ kesempatan kamu untuk bangkit, dan kesempatan bangkit itu adalah semangat yang sangat besar yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kalian. Bila kalian suka dengan video ini, mohon bantuan dukungannya. Silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Barangkali ada teman-teman kalian di samping kanan kiri, ada teman kalian yang kurang beruntung, bisa kamu
share video ini biar teman-teman kalian punya gambaran bisnis apa yang bisa mereka lakukan di masa-masa ini agar mereka bangkit untuk memulai masa-masa baru setelah pandemi ini usai. Mereka udah bisa jualan, mereka udah bisa menjalani kehidupan dengan normal selayaknya orang-orang yang lain. Mungkin demikian dari saya video kali ini. Bila bermanfaat, mohon dukungannya. Silahkan komen video-video apa yang perlu saya share di video berikutnya. Demikian dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.